Ketika makam dibongkar, tulang belulangnya menyala dalam gelap. Setiap pekerjaan sudah pasti memiliki resikonya masing-masing. Namun ketika gadis-gadis ini menerima pekerjaan di sebuah pabrik, mereka tidak pernah menyangka kalau pekerjaan tersebut nantinya bakal membuat mereka tersiksa seumur hidup. Inilah kisah mengenai gadis-gadis radium. Sebuah kisah horor mengenai bahaya bahan radioaktif jika tidak digunakan dengan pengetahuan yang memadai. Semuanya bermula ketika pada tahun 1917 sekelompok wanita muda mendapat sebuah pekerjaan di sebuah pabrik milik United States Radium Company atau USRC di Orange, New Jersey, Amerika Serikat. Pekerjaan mereka terbilang sederhana, namun bayarannya 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata buruh perempuan pada masa itu. Dalam pekerjaan ini, para gadis tersebut diminta mengecat permukaan arloji dan jam memakai cat bercahaya yang terbuat dari radium. Tujuannya agar saat hari gelap, pengguna jam tetap bisa mengetahui waktu secara akurat. Elemen radium pertama kali ditemukan pada 1889 oleh pasangan ilmuwan Pierce dan Mary Joule. Namun baru pada tahun 1910 elemen tersebut berhasil diisolasi supaya bisa dikembangkan lebih jauh. Satu dari sekian banyak hasil pengembangan radium adalah cat radium yang pertama kali ditemukan pada tahun 1917. Namun, cat yang bersinar dalam gelap bukanlah satu-satunya hasil pengembangan radium pada masa itu. Produk-produk seperti air tonik yang mengandung radium, pasta gigi radium, dan kosmetik berbahan radium banyak digunakan oleh para orang-orang pada permulaan abad ke-20 karena radium memberikan efek bercahaya pada orang yang bersangkutan. Radium banyak digunakan pada masa itu karena adanya kepercayaan kalau dalam jumlah sedikit radium membawa manfaat bagi manusia. Radium yang dicampurkan dengan bahan cat tentunya akan menyerap cahaya pada siang hari dan kemudian memancarkan cahayanya pada malam hari. Dengan kemampuan itu, radium dianggap sebagai keajaiban sains yang dipercaya bakal membawa banyak manfaat di masa depan. Hal yang masih belum sepenuhnya diketahui manusia pada masa itu adalah radium juga memiliki efek negatif yang sangat mematikan. Dalam kondisi isotop yang stabil, materi radium bakal terus memancarkan partikel alfa ke sekitarnya selama 1600 tahun. Dalam jumlah kecil di luar tubuh, radiasi partikel alfa memang tidak berbahaya bagi manusia. Namun sebaliknya, baru terjadi jika radium sampai memasuki tubuh manusia. Saat radium berada di tepat sebelah sel tubuh manusia atau dalam aliran darah, radium bakal bertindak sebagai seolah-olah mesin senapan dalam tubuh manusia. Radium bakal terus-menerus memancarkan partikel alfa ke sel-sel di sekitarnya dan membuat sel-sel tadi bermutasi tanpa kendali. Kembali ke soal gadis-gadis yang bekerja di pabrik tadi. Saat bekerja, mereka tidak mengenakan pakaian pelindung apapun. Mereka bahkan diminta menjilat ujung kuasnya supaya saat mengecat angka di permukaan jam, angkanya bisa tercetak secara akurat dan mudah dibaca. Yang mereka gunakan itu adalah cat radium. Segalanya berjalan lancar-lancar saja pada awalnya. Tidak jarang baju mereka berlepotan dengan cat bercahaya setiap kali pulang dari bekerja. Namun alih-alih merasa kesal, mereka justru merasa gembira karena baju mereka yang bercahaya membuat mereka senantiasa jadi pusat perhatian. Sejumlah gadis bahkan sengaja memakai gaun terbaik untuk bekerja pada hari Jumat supaya sepulang mereka bekerja, mereka bisa langsung pergi ke pesta dansa dan membuat pengunjung lainnya terpukau. Tidak jarang mereka mengecat kuku bahkan bibir sendiri dengan cat radium supaya terlihat semakin menarik. Selama beberapa tahun berikutnya, bekerja di pabrik pengolahan radium bak menjadi pekerjaan impian bagi kaum Hawa karena gajinya yang tinggi dan para pekerjanya bisa bermain-main dengan cat berbahaya ini sesuka hati saat bekerja. Sejumlah pekerja bahkan sampai mengajak kenalan dan saudaranya sendiri supaya bisa ikut bekerja di sana. Memasuki tahun 1920, total sudah ada 300 pekerja wanita di pabrik USRC ini.
Bencana mulai muncul, antusiasme mulai sirna. Setelah bahaya kesehatan dari radium mulai tampak. Pada bulan Januari 1922, salah seorang pekerja wanita yang bernama Molly Magia menderita sakit pada giginya. Namun, ia pergi memeriksa diri ke dokter gigi untuk menyembuhkan penyakitnya. Dokter kemudian memutuskan untuk mencabut gigi geraham Molly. Namun, hanya berselang beberapa minggu kemudian, Molly mengeluhkan kalau giginya lain kembali terasa sakit dan gigi tersebut berada tepat di sebelah gigi yang sebelumnya dicabut. Pencabutan gigi pun kembali dilakukan, namun sesudah itu luka bekas dicabut gigi itu tidak kunjung sembuh. Justru sesudah itu gigi-gigi Molly mulai kembali harus dicabut. Memasuki bulan Mei, dokter menemukan adanya radang pada gusi Molly dan memutuskan untuk operasi harus dilakukan untuk mengulangi radang. Saat dokter sudah membedah gusi Molly, ia merasa heran karena tulang Molly terlihat penuh dengan serpihan-serpihan benda kecil. Dokter yang mengoperasi Molly pun menyentuh rahang Molly untuk mencari tahu apa yang salah pada rahangnya. Alangkah terkejutnya sang dokter karena begitu disentuh, tulang Molly langsung pecah berkeping-keping bak batang kayu yang sudah menjadi abu. Belakangan diketahui kalau radium membuat tulang rahang bawah Molly kehilangan unsur kalsiumnya, sehingga tulang rahangnya jauh menjadi lebih rapuh. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mimpi buruk Molly ternyata masih belum berhenti sampai di sana. Sesudah kehilangan rahangnya, ia harus kehilangan telinga bagian dalamnya. Bulan September 1922, Molly akhirnya meninggal dunia setelah tumor menyerang leher dan membuat rongga saluran pernapasannya tersumbat oleh darah. Molly sekaligus menjadi wanita pekerja USRC pertama yang meninggal dunia. Bak barisan domino yang sedang tumbang secara beruntun. Gadis-gadis pekerja pabrik yang lain terserang penyakit misterius satu demi satu. Salah seorang dari mereka menderita penyakit pada tulang punggungnya, sementara gadis-gadis lainnya terkena berbagai komplikasi seperti kanker kulit, katarak, kanker tenggorokan, hingga rambut rontok. Gugatan hukum pun kemudian beramai-ramai diajukan oleh pihak para pekerja yang menjadi korban. Pihak USRC atau pabrik awalnya menolak mengakui kalau penyakit-penyakit yang diderita oleh pegawai disebabkan oleh infeksi radium. Saat Molly meninggal pun, USRC mengklaim kalau pekerjaannya tersebut meninggal akibat terserang penyakit sifilis. Namun berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim peneliti independen pada tahun 1924, mereka menemukan kalau zat radium memang bisa menimbulkan dampak berbahaya saat tertelan. Tahun 1925, USRC akhirnya menerima pukulan telak setelah tim medis diutus oleh Harrison Martland melakukan autopsi pada jasad Molly. Mereka segera membongkar makam Molly. Kemudian alangkah kagetnya saat mereka melihat tulang belulang Molly menyala dalam gelap karena efek dari radiasi radium tersebut. Setelah diautopsi, mereka menemukan kalau jasad Molly tidak ditemukannya gejala-gejala serangan penyakit sifilis, namun penuh dengan radiasi. Hasil serupa juga ditemukan pada gadis-gadis pekerja pabrik lainnya yang meninggal. Setelah melalui proses pengadilan yang berlarut-larut, sejumlah gadis akhirnya mendapatkan uang ganti rugi dari USRC. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh radium sudah terlanjur mengakar di tubuh mereka. Gadis-gadis itu terpaksa menjalankan hidup mereka sambil menanggung masalah-masalah kesehatan seperti kanker, pengeroposan tulang, dan kebotakan selamanya. Itulah tadi kisah mengerikan gadis-gadis radium yang ketika bekerja terkena radiasi radium yang sangat parah. Untuk teman-teman yang menyukai konten-konten saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Elta ID. Terima kasih.